Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safira Octavia, kelas PGMI 2B, NIM saya 2003096048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra imajinatif jenis prosa. Apa itu sastra imajinatif? Sastra imajinatif adalah sastra yang diciptakan berdasarkan imajinasi yang mengungkapkan perasaan seseorang secara bebas, tidak terikat pada suatu kenyataan atau fakta yang sudah terjadi, mungkin akan terjadi, atau bahkan mungkin tidak akan terjadi. Sastra imajinatif adalah sastra yang berupaya untuk menerangkan, menjelaskan, memahami, membuka pandangan baru, dan memberikan makna realitas kehidupan agar manusia lebih mengerti dan bersikap yang semestinya terhadap realitas kehidupan. Dalam sastra imajinatif, pembaca diajak untuk memberikan arti atau makna terhadap peristiwa yang digambarkan dalam karya sastra tersebut. Ciri-ciri sastra imajinatif: bersifat khayali, menggunakan bahasa yang konotatif makna ganda, dan memenuhi syarat estetika seni. Contoh sastra imajinatif prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah karya sastra dalam bentuk tulisan bebas dan tidak terikat oleh aturan penulisan seperti sejak, diksi, irama, dan lain-lain. Arti dalam prosa adalah deskriptif atau tertulis yang mengandung arti sebenarnya, walaupun terkadang terdapat kata kiasan di dalamnya. Hal tersebut hanya berfungsi sebagai ornamen untuk memperindah tulisan dalam prosa tersebut. Kata prosa berasal dari Latin, prosa yang berarti terbuka atau terus terang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh aturan dalam puisi. Ciri-ciri prosa: bentuknya bebas, maksudnya tidak terikat dengan aturan penulisannya sebagaimana puisi. Kedua, memiliki tema yang menjadi dasar dalam cerita dan pokok pembahasan di dalamnya. Yang ketiga, terdapat aturan peristiwa atau alur, bisa berbentuk alur mundur, maju, ataupun campuran. Yang keempat, terdapat tokoh di dalamnya, baik itu manusia, tumbuhan, atau hewan. Yang kelima, memiliki latar, baik latar tempat, waktu, ataupun suasana. Yang keenam, terdapat amanat atau pesan. Yang ketujuh, pengaruh bahasa asing bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh. Yang kedelapan, nama pengarang tidak selalu dipublikasikan. Yang kesembilan, mengalami perkembangan. Unsur-unsur prosa terdiri dari unsur intrinsik. 1. Tema, yaitu menjadi pokok permasalahan yang ada dalam cerita. Tema prosa terdiri dari tema utama dan beberapa tema bawahan, sedangkan untuk cerita pendek hanya memiliki tema utama saja. Yang kedua, amanat, yaitu pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang secara eksplisit, terang-terangan, atau implisit, tersirat atau tersembunyi. Yang ketiga, alur atau plot, yaitu urutan atau kronologi peristiwa dalam cerita dan mengambil peranan dalam insiden-insiden. Yang keempat, tokoh, yaitu pelaku di dalam cerita dan mengambil peranan dalam insiden-insiden. Yang kelima, ponokohan adalah pelukisan watak atau karakter dari para tokoh. Yang keenam, latar, yaitu lingkungan, tempat, waktu, suasana. Yang ketujuh, sudut pandang, yaitu status atau kedudukan pengarang dalam cerita. Kedelapan, gaya bahasa atau majas adalah yaitu cara yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan maksud dan tujuan tersebut. Yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu 1. Nilai-nilai dalam cerita. Kedua, latar belakang kehidupan pengarang. Ketiga, situasi sosial ketika cerita diciptakan. Jenis prosa. A. Prosa fiksi, yaitu kisah yang memiliki peran, latar, serta rangkaian peristiwa yang dihasilkan oleh imajinasi penulisannya hingga menjadi suatu kesatuan kisah. Prosa fiksi dibedakan menjadi dua. Prosa lama atau klasik, ciri-cirinya adalah statis, turun-menurun, berpusat di istana, bersifat anonim, tidak diketahui siapa penulis aslinya. Contohnya, legenda, dongeng, mitos, fabel, hikayat, dan lain-lain. Yang kedua, prosa baru atau modern. Ciri-cirinya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, masyarakat sintaris,
penulis tidak anonim, contohnya seperti novel, cerpen, roman. B. Prosa non-fiksi, yaitu karya tulis yang dapat berupa kisah atau gagasan yang dikemas secara kreatif dan berasal dari kenyataan dan dapat dipercaya. Contohnya seperti esai, resensi, dan kritik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.